siap sampun saya rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aris dan juga Bu Nur Said. Selamat pagi Bu Ita. Kabarnya Alhamdulillah sehat. baik. Saya di sini sebagai observer yang akan membersamai Bapak dan Ibu pada coaching pada hari ini. Baiklah, sebelumnya Bapak Ibu melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai pengamatan dan observasi yang akan saya laksanakan pada coaching Bapak dan Ibu. Jadi sebagai coach adalah Ibu Nur Saidah, betul? Betul, Ibu. Baik Bu Nur, sebelum pelaksanaan coaching hari ini, Bu Nur sebagai coach, bagaimana tujuan percakapan yang nantinya ingin dicapai pada coaching hari ini? Jadi tujuan percakapan yang ingin saya capai adalah saya dapat mengembangkan kompetensi coaching saya, yaitu menjadi pendengar yang aktif, kemudian kehadiran penuh, dan membuat pertanyaan yang berbobot, Bu Ita. Baik. Selain itu, bagian kompetensi apa yang akan nantinya diobservasi, Bu Ida? Oke. Jadi pada proses praktik coaching ini kompetensi yang saya observasi nanti secara aktif dan spesifik adalah menjadi pendengar yang aktif supaya coaching nanti dapat bercerita dengan nyaman dan juga rencana aksi yang akan dicapai oleh coaching. Gitu. Sebagai pendengar yang aktif, nih. Baiklah. Lalu indikator apa yang nantinya akan mempengaruhi keberhasilan dari coaching ini, Bu? Jadi indikatornya nanti ketercapaian adalah mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan coach dan juga memancing ide-ide dari coach itu sendiri terkait permasalahannya, Bu Ita. Baik, sudah jelas sekali. Untuk itu proses coaching saya persilahkan antara Bapak Aris dan juga Bu Nur Saidah. Waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ita atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Aris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Aris kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Yang penting jangan lupa punya banyak uang gitu ya. Oh, masih puasa, guys? Alhamdulillah masih. Masih Bu, Oke, alhamdulillah. Oke, Pak Aris, dalam kesempatan yang baik ini, kira-kira apa yang kita bahas dalam pertemuan kali ini, Pak Aris? Baik. Terima kasih Bu, kemarin kita sudah janjian. Di sini nanti saya akan istilahnya itu curhat Bu, tentang bagaimana hasil ulangan yang telah diterima oleh anak didik saya. Ya, kemarin hasil PTS anak didik saya khususnya matematika itu ketuntasan klasikalnya masih sangat rendah Bu. Jadi dari 10 orang ternyata yang tuntas hanya sekitar 2 orang saja atau 80% peserta didik saya itu belum mengalami ketuntasan atau nilainya belum di atas nilai rata-rata. Gitu, oke. Menurut Pak Aris, mengapa hal itu penting untuk dibahas pada kesempatan ini, Pak Aris? Menurut saya matematika ini merupakan salah satu materi pelajaran wajib dan harus dikuasai oleh anak, sehingga di sini mungkin saya kasihan kalau anak itu sampai nggak bisa. Terus materi yang saya ajarkan kemarin sebenarnya juga materi yang lumayan sulit juga terkait dengan bangun ruang, sehingga dalam penerapan sehari-hari itu sebenarnya matematika itu kan sangat penting terkait tentang bangun ruang, khususnya volume maupun luas permukaan, dan itu perlu dibahas. Nah, menurut saya mengapa kok perlu dibahas, karena kegunaan materi yang kemarin itu masih nilainya rendah, kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting, sehingga dengan membahas ini mudah-mudahan nanti saya mendapatkan solusi bagaimana untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang lebih baik lagi. Baik, begitu Pak Aris. Karena ini pertemuan singkat, Pak Aris. Menurut Pak Aris, apakah indikator keberhasilan dalam kegiatan coaching pada ini nanti kemudian ke depannya saya mampu merencanakan pembelajaran dengan baik
Sehingga nanti pada waktu pembelajaran yang dilakukan, anak itu semakin nyaman, kemudian semakin yakin dan mampu pendalaman secara khusus. Yang kedua, materi bangun ruang itu menurut saya itu juga materi tentang imajinasi anak. Jadi di sini anak kalau tidak bisa berimajinasi tentang apa ya, semacam kulitnya atau semacam jaring-jaringnya, itu nanti akan mengalami kesulitan ketika menerapkan materi secara langsung seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang membuat ini sulit. Yang pertama tentu dari struktur materinya juga sulit. Yang kedua faktornya adalah mungkin saya masih menggunakan metode pembelajaran yang kurang variatif. Saya sebenarnya sudah mengajak anak didik saya itu untuk praktik secara langsung, tetapi kenyataannya praktik secara langsung pun tidak menjamin hasil belajarnya itu lebih baik. Nah, seperti itu Bu. Mungkin ada dua faktor itu. Terkait itu Pak Aris, maaf sebelumnya, kalau boleh tahu kira-kira selama ini anak-anak tertarik pada pembelajaran yang disampaikan kepada Pak Aris tidak? Ya, sebenarnya sangat tertarik karena memang saya langsung praktek. Ya, karena memang kemarin UTS kebetulan yang kisi-kisinya itu banyak yang tidak sesuai dengan soal UTS-nya, sehingga anak-anak itu belajarnya juga kurang Bu. Tapi setelah saya berikan remedial ternyata ada peningkatan sedikit. Jadi yang kemarin itu dari 8 orang yang tidak tuntas ternyata itu sudah tinggal 4 orang saja. Nah, di sini mungkin apa ya Bu ya, mungkin memang soalnya juga berpengaruh, soal yang di apa itu waktu kisi-kisi yang dibagikan itu tidak sesuai dengan materi materi yang dipelajari anak. Jadi sebenarnya kalau anaknya tertarik itu sangat tertarik Bu, karena memang pembelajarannya saya laksanakan itu lebih cenderung ke praktikum, dan kebetulan anak didik saya itu gaya belajarnya lebih banyak adalah gaya belajar kinestetik. Anak-anak itu lebih suka praktek daripada menyimak video atau teori itu. Jadi langsung sedikit seperti misalkan membuat jaring-jaring atau menghitung volume, anak-anak itu langsung senang kalau diajak langsung terjun seperti itu. Baik, baik. Oke, Pak Aris sudah pernah mencoba dengan metode lain sekiranya selain dengan metode yang Pak Jenengan sebutkan tadi? Ya, kemarin saya kombinasikan Bu. Jadi saya kombinasikan dengan metode menggunakan media. Jadi metode saya tetap menggunakan praktik, tapi didukung dengan media sumber belajar yang lain. Jadi kemarin waktu sebelum UTS itu saya hanya mengajarkan dengan media pembelajaran yang sangat sederhana, yaitu media sederhana yang disediakan oleh kit sekolah itu Bu. Kan ada kit sekolah matematika itu. Nah, hanya menggunakan media itu saja. Nah, kemarin saya pernah mencoba menggunakan media yang lain, seperti menggunakan apa itu benda konkret, kemudian anak-anak saya ajak langsung membuat, kemudian saya ajak menggunakan volume kubus satuan atau volume yang lebih sederhana, sehingga anak itu benar-benar paham konsep volume itu seperti ini loh. Nah, terus cara mencari volume seperti ini. Jadi kemarin anak-anak itu juga saya ajak menggunakan metode yang sama dengan media yang berbeda. Jadi di sini yang saya bedakan adalah medianya. Kalau kemarin itu medianya hanya sangat sederhana, kali ini saya perbaiki dengan media yang lebih lebih apa ya, kontekstual seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Pak Aris, siswa-siswi panjenengan ini nilainya rendah karena satu, kurang minat belajar, kemudian di saat diajar kurang antusias, dan juga faktor eksternal seperti tadi kesalahan kisi-kisi yang tidak sesuai dengan soal ulangannya tidak sesuai dengan kisi-kisi, gitu, Ge? Ya, betul Bu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Menurut Pak Aris, kira-kira ada cara lain tidak untuk membuat anak-anak lebih tertarik pada pembelajaran matematika jenengan? Ya, matematika itu memang pelajaran yang lumayan sulit ya Bu ya. Jadi mungkin di sini nanti saya akan mengkombinasikan dengan beberapa metode. Jadi tidak hanya belajar di dalam kelas, mungkin nanti saya ajak anak-anak itu untuk belajar di luar kelas juga, terus mengamati langsung bagaimana cara mencari
apa ya, semacam volume itu secara langsung. Jadi tidak hanya sekedar teori atau apa yang disampaikan di dalam apa itu di dalam video atau apa gitu. Jadi mungkin nanti akan saya ajak untuk keliling-keliling atau mungkin nanti saya ajak apa ya, anak-anak itu saya ajak bersama dengan guru yang lain untuk bertukar bagi sehingga nanti tidak informasi tidak hanya dari saya saja, jadi semakin menambah sumber belajar ketika anak-anak itu belajar matematika seperti itu. Oke, oke. Selain yang panjenengan sebutkan tadi, ada hal lain tidak Pak yang bisa jenengan lakukan untuk meningkatkan minat belajar anak pada pelajaran matematika? Ya, jadi mungkin dengan menyesuaikan mungkin dengan menyesuaikan tingkat soal. Jadi kemungkinan selama ini matematika itu anak-anak itu kelemahannya ketika di soal-soal bertema cerita. Nah, soal cerita biasanya itu anak-anak itu belum bisa memahami maksudnya cerita ini apa. Jadi keterampilan analisanya atau C4-nya ini belum berkembang secara penuh. Jadi nah, di sini bisa jadikan evaluasi agar anak-anak itu tertarik. Mungkin saya nanti akan memberikan soal yang levelnya lebih rendah. Jadi mungkin nanti akan memberikan soal level C1 atau pengetahuan atau maksimal C3 dulu. Nanti kalau sudah benar-benar sudah mahir, nah baru nanti mungkin saya kembangkan ke soal-soal jenis C4 dan seterusnya. Jadi soal-soal yang lebih menganalisa atau soal-soal cerita itu nanti setelah anak-anak benar-benar memiliki modal untuk memahami materi matematika yang sangat sederhana. Seperti itu mungkin. Ya, baik. Jadi kemampuan literasinya aja Pak, nggih. Ya, Kira-kira dengan usaha yang sudah direncanakan tadi, bisa tidak membantu siswa untuk lebih semangat belajar matematikanya, Pak? mudah-mudahan bisa. Karena dengan metode yang beragam, sumber belajar yang beragam nanti akan sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi nanti biar anak-anak itu bisa bisa belajar sesuai dengan minatnya. Kalau dia senangnya itu nanti memahami apa itu dengan cara video, mungkin nanti bisa mengamati video. Atau mungkin nanti kalau anak-anak itu lebih suka praktek, bisa berjalan dengan mengikuti kegiatan praktikum seperti itu. Jadi ini cenderung ke pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak J. Ya, Oke, jadi mungkin nanti ke depan saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti anak-anak sumber belajarnya nanti apa ya, sumber belajarnya nanti lebih beragam lagi seperti itu. baik. Oke, oke, oke. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Aris sekarang untuk mencapai tujuan itu, Pak? Untuk mencapai pembelajaran diferensiasi, jadi di sini saya saat ini posisinya ada di posisi ke-6, Bu. Jadi tidak terlalu rendah, jadi ada di tengah-tengah. Nah, di sini hal yang perlu saya siapkan, di sini saya masih perlu banyak belajar literatur tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian menganalisa kebutuhan siswa dan juga menganalisa kebutuhan gaya belajar siswa. Jadi di sini nanti saya akan melaksanakan hal itu. Jadi akan melaksanakan apa itu menganalisa kebutuhan gaya belajarnya, minat belajar, kemudian kesiapan belajarnya. Di situ nanti saya akan melaksanakan itu dulu. Nah, sementara ini belum saya lakukan sehingga nanti setelah coaching ini nanti kemungkinan nanti akan segera saya lakukan untuk memetakan kebutuhan anak itu berdasarkan minat dan kesiapan belajar dan juga gaya belajarnya. Jadi waktu pembelajaran matematika nanti anak-anak bisa belajar dengan nyaman sesuai dengan apa yang diinginkan, mampu belajar dengan menggali segala potensinya. Oke, luar biasa. Oke, Pak Aris, dari yang sudah disampaikan jenengan tadi, bisa tidak panjenengan menceritakan kembali apa yang akan Pak Aris lakukan? Ya, terima kasih. Jadi begini, Bu. Dari yang saya sampaikan tadi, yang pertama yaitu tentang hasil belajar peserta didik saya rendah dengan solusi menggunakan metode yang lain, metode yang mungkin beragam, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga anak yang semula mungkin karena tidak anaknya itu tidak apa ya, tidak mampu untuk belajar secara visual, itu mampu belajar dengan gaya belajarnya yang lain sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga di sini nanti saya akan melaksanakan sebuah pembelajaran yang berbeda, metode yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Kalau semula pendekatannya mungkin hanya pendekatan secara praktikum, secara berkelompok, mungkin di sini nanti akan saya tambahkan dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan beberapa kombinasi media pembelajaran dan strategi pembelajaran yang lebih baik lagi. Baik,
Oke. Komitmen apa Pak Aris yang sudah dilakukan selanjutnya? Yang Ya, akan jadi dilanjutkan? setelah ini saya akan memberikan kuesioner atau angket kepada peserta didik saya. Nanti saya buatkan Google Form, saya buatkan skala linier anak didik saya. Jadi nanti bisa memilih model apa pembelajaran dengan strategi apa matematika yang disukai pada pertemuan berikutnya. Kemudian setelah itu saya menganalisis dan memetakan kebutuhannya anak-anak didik saya itu apa. Nanti setelah anak-anak itu nanti dipetakan secara sesuai dengan bakat dan minatnya, pembelajaran akan saya lakukan dengan sesuai dengan strategi yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, baik konten maupun produk maupun proses. Yang kedua, nanti akan saya ajarkan juga dengan menggunakan soal evaluasi yang sangat sederhana. Jadi tidak terlalu sulit, Bu. Jadi nanti tingkatannya mungkin masih C1 sampai C3 sehingga anak itu nanti suka dulu. Yang penting anak suka dulu sehingga hasil belajar anak nanti juga dapat terpacu seperti itu. Jadi komitmennya segera setelah ini saya lakukan pemetaan kebutuhan belajar, kemudian nanti saya analisa dan saya rencanakan pembelajaran yang berbeda dengan pendekatan metode berdiferensiasi seperti itu. Ya, dari komitmen itu Pak Aris, mungkin siapa kira-kira yang dapat membantu melaksanakan komitmen tersebut? Ya, mungkin yang akan saya libatkan yang pertama nanti rekan sejawat yang memiliki frekuensi yang sama, Bu. Jadi yang mempunyai semacam keresahan yang sama di sini nanti akan saya ajak untuk terlibat, akan saya ajak untuk istilahnya merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi, saya konsultasikan, saya ajak untuk berdiskusi, kemudian nanti saat penerapannya, nanti di situ saya akan meminta komitmen dari kepala sekolah untuk membantu, khususnya membantu tentang menyediakan sekiranya bisa itu menyediakan media pembelajaran yang mendukung. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu membutuhkan, menurut saya juga membutuhkan fasilitas sarana yang cukup memadai. Jadi mungkin di situ nanti saya akan melibatkan semua orang, dimulai dari rekan sejawat, kemudian guru, selanjutnya nanti akan saya izin kepada orang tua untuk anak-anak itu diperbolehkan membawa HP, sehingga nanti sumber belajarnya anak-anak itu tidak hanya sebatas dari apa yang disediakan oleh sekolah saja. Jadi nanti anak-anak bisa mengakses materi-materi yang lain. Di situ saya berikan link, sebuah link, anak-anak bisa mengakses sehingga nanti anak-anak itu belajarnya lebih baik lagi seperti itu. Ya, jadi berkolaborasi dengan stakeholder ya. Ya, dengan stakeholder, jadi dengan semua orang, jadi dari kepala sekolah, rekan sejawat dan juga wali murid. Seperti itu. Ya. Oke, bagaimana tindak lanjut setelah kegiatan coaching ini, Pak Aris? Ya, jadi nanti setelah ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi langsung saya terapkan. Yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan, membuat angket dulu, kemudian memetakan kebutuhan belajar siswa, kemudian membuat rencana pembelajaran, kemudian saya konsultasikan dan saya laksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada peserta didik saya. Seperti itu. Oke, Pak Aris, apa yang telah Bapak dapatkan selama proses coaching kali ini? Mungkin juga Alhamdulillah. Alhamdulillah perasaan saya selama kegiatan ini tadi sedikit lega, Bu. Alhamdulillah. Pembelajaran saya ternyata di sini saya bisa mengkoreksi diri saya atau merefleksi di sini pembelajaran saya mungkin masih belum sesuai dengan apa minat dan belajarnya peserta didik. Dengan kegiatan coaching hari ini saya mampu menyadari bahwa saya mungkin harus merubah itu, dan saya akan merubah strategi belajar saya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seperti itu, Bu. Jadi perasaan saya sangat lega karena mempunyai ide yang baru untuk pembelajaran, untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang. Seperti itu. Baik, luar biasa Pak Aris rencana-rencananya. Alhamdulillah saya juga merasa senang. Saya tunggu cerita Pak Aris dalam 2 minggu lagi pada kesempatan yang mungkin kita akan bisa bertatap muka ya, agar lebih enak ngobrolnya. Oke, itu iya Bu, terima kasih. Insya Allah 2 minggu lagi nanti akan cerita-cerita lagi seperti itu. Oke. Sambil buka bersama seperti itu mungkin. Semoga ibadah puasanya diberi kelancaran ya Pak, dan diberi kesehatan selalu. Sami-sami. Terima kasih Bu Nur telah
lah membersamai dan juga memunculkan ide pada diri saya seperti itu. Oke, sami-sami. Oke, saya akhiri nggih Pak nggih. Ye, Assalamualaikum sami-sami. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sungguh proses coaching yang sangat menarik dan luar biasa, nggih, Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah selesai, nggih, pelaksanaan coaching pada hari ini. Baik, khusus untuk Bu Nur Saidah, dari Oke. apa yang sudah saya observasi dan sebelumnya, saya ingin mengembalikan lagi ke Bu Nur Saidah dari apa yang sudah saya amati tadi. Tujuan apa yang sudah tercapai dari coaching pada hari ini? Jadi tujuan atau indikator ketercapaian atau keberhasilan dari praktik coaching ini adalah dapat memunculkan ide-ide atau solusi dari coaching dari permasalahannya, yaitu melaksanakan aksi yang sudah beliau rencanakan tadi. Semoga dari rencana aksi yang sudah beliau susun berhasil dan membuat peserta didiknya lebih antusias dalam belajar sehingga nilai peserta didiknya dapat meningkat, Bu. Baik sekali. Lalu bagaimana kompetensi ketercapaian yang Anda capai sebagai coach dan juga apa yang akan Anda kembangkan lagi setelah coaching pada hari ini? Oke, Bu Ita. Kedepannya saya mungkin akan berusaha mengembangkan keterampilan buat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga nanti coach lebih leluasa dalam mengungkapkan yang akan menjadi rencana dan tindakannya lebih signifikan gitu, Bu Ita. Ya, bagus sekali, Bu Nur Saidah. Selain itu, indikator apa yang sudah tercapai dan nantinya akan dikembangkan lagi ke depannya, Bu? Indikator ketercapaian tadi waktu coaching nanti saya akan selain keterampilan tadi, saya akan mengembangkan keterampilan-keterampilan lain yaitu keterampilan kehadiran penuh yang tentunya nanti coach akan lebih nyaman bercerita, kemudian lebih saya bisa memancing ide-ide dari si coach lebih baik lagi begitu. Jadi keterampilan-keterampilan seperti itu yang nanti saya akan kembangkan dalam waktu dekat ini. Baik. Selain itu, apalagi yang akan dikembangkan ke depannya, terutama pada saat menjadi coach? Selain itu, Nah, jadi rencana ke depannya saya akan berlatih lebih banyak lagi tentunya kepada rekan sejawat saya mungkin di sekolahan, praktik coaching begitu, supaya keterampilan coaching ini tidak berhenti sampai di sini. Ya, jadi akan sedikit mungkin ada peningkatan bagi saya sendiri sebagai coach. ya, jadi akan menumbuhkan kunci-kunci yang lain yang Oke, memperkenalkan jenengan untuk menjadi coach yang lebih handal lagi. Baik, kira-kira seperti itu. satu pertanyaan lagi. Kira-kira kapankah Nur Saidah nanti akan berusaha mengembangkan coach ini? Jadi untuk kapannya ini kan tergantung partnernya yang mungkin ketika ada masalah saya langsung saja. Kalau mungkin nanti di sekolah ditemukan sebuah permasalahan, mungkin saya bisa akan sharing atau melaksanakan praktik coaching dengan rekan sejawat saya. Begitu, Bu. Baik, bagus sekali Bu Nur. Anda mungkin menjadi coach yang baik itu adalah impian setiap orang. Baik, sampai di sini hasil observasi saya atas percakapan kucing dari Pak Aris dan juga Bu Nur Saidah. Semoga dari proses kucing ini bisa membersamai penjenengan semua menyelesaikan permasalahan, baik itu permasalahan di sekolah, di lingkungan belajar, dan juga di lingkungan keluarga. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mengizinkan saya menjadi observer penjenengan semuanya. Semoga pada hari ini membuka kesempatan kita untuk menjadi coach-coach yang lebih baik lagi ke depannya. Sama-sama, Beta. Baik, dari saya cukup sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.